Saya baca dulu Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ilmu pengetahuan terutama fisika kuantum yang memang banyak kadang menimbulkan pro dan kontra, tapi beberapa hal itu bisa menjelaskan Alkitab secara lebih ilmiah. Ya, karena Alkitab itu benar dan semua kebenaran itu paralel. Kebenaran Alkitab, kesehatan, ilmiah, biologi, kebenaran itu pasti paralel. Jadi ketika kita itu mulai berkata-kata yang positif, maka perkataan-perkataan itu sebenarnya akan mempengaruhi kinerja dari otak tengah kita. Ya, otak tengah itu ini depan ini namanya prefrontal cortex. Di tengah itu ada otak amigdala, hipokampus, talamus yang mengatur perasaan tapi juga dia mengendalikan hormon. Maka waktu kita berkata-kata positif, maka seluruh tubuh kita akan mengikuti hal itu. Maka sangat alkitabiah atau sangat ilmiah kalau Alkitab itu berkata bahwa hidup mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya memakan buahnya. Nah, ayat ini akan diterangkan oleh ayat-ayat yang lain dan nanti saya berikan contoh kasus yang di Alkitab juga. Ayat yang lain misalnya adalah Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang, Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Siapa contoh di Alkitab orang yang beribadah luar biasa, soleh, rajin berbuat baik, dikenal sangat alim, tapi tidak mengekang lidahnya. Ya. Maka saya akan berikan contoh Ayub. Ayub kan tokoh yang soleh, betul ya? Sangat yang soleh. Tapi saya tunjukkan kalau dia sempat ketika diizinkan pencobaan, dia tidak mengekang lidahnya. Kalau Anda nggak diizinkan pencobaan ya biasa saja, ya bersyukur, nyanyi, haleluya, puji Tuhan. Kapan kita mulai tidak bisa mengendalikan lidah kita? Waktu hati kita bergelora. Kapan hati kita bergelora? Emosi, karena yang meluap dari mulut, meluapnya dari hati. Maka waktu hati ditekan, ada pergumulan, keluarlah apa yang dari hati. Nah, saat itulah sebenarnya pentingnya kita menguasai perkataan, supaya perkataan mempengaruhi hati, hati mempengaruhi perkataan. Nah, Ayub itu saya ceritakan aja pasal 1, pasal 2 ceritanya ya. Kalau Bapak Ibu mau pelajaran lengkapnya, nanti hubungin Ibu Mary ya. Saya sudah WA ke Bu Mary, file PDF 220 halaman. Jadi versi lengkap khotbah hari ini, tapi 220 halaman ya, dikasih free. Itu file buku ya. Nanti di print atau dibaca di komputer aja. Itu bedah kitab Ayub secara lengkap. Ya. Nah, Ayub pasal 1, pasal 2 itu Ayub mengalami penjarahan. Ya. Hartanya habis, lembu domba habis. Lalu rumahnya roboh, kebakaran, anaknya meninggal. Ditambah lagi dengan badannya sakit. Tambah lagi istrinya berkata, kutuki Allahmu lalu kamu mati. Pasangannya menginginkan kematiannya. Udah hatinya bergejolak deh. Saya sangat memahami kalau Ayub seperti itu. Tapi kita belajar dari kisah Ayub, kita jangan begitu. Tentu berat sekali karena pergumulan Ayub beratnya luar biasa. Punya 10 anak, semuanya meninggal. Gimana coba? Kesedihan kayak apa itu? Kan kita juga mengalami juga mungkin hal-hal yang Ayub alami ya. Lembu, domba, sapi, harta hilang. Kalau Ayub mah dijarah, dirampok, bertubi-tubi. Nah, singkat cerita, Ayub bergumul hebat selama 3 hari. Ayub tidak berbicara selama 3 hari. Ya, orang kalau ada peristiwa traumatis kan diem, ya, bergumul. Ketika dia tidak berbicara, dia tidak bersalah. Karena banyak orang bersalah itu dari perkataan. Ketika dalam hati sering bahkan belum dianggap bersalah. Nah, apa perkataan yang keluar dari Ayub? Begitu dia membuka mulutnya. Pasal 1, pasal 2 dialami, 7 hari nggak berbicara. Maka begitu dia berbicara, dia berkata begini dalam Ayub pasal 3 ayat 1. Ayub pasal 3 ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Itu loh baca di ayat-ayat di bawahnya, kenapa saya gak mati saja gitu ya. Hati-hati ya, pernah gak di sini orang berkata, kenapa saya gak mati aja? Hah?
Waktu kapan? Bulan madu? Ya enggak lah ya. Pacaran, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu ya kan. Begitu menikah, panggil anaknya, nak. Demi kau mama hidup nak, demi kau mama hidup. Kena nonton bapakmu nak, lu ibu mati wahai aja nak. Gitu saudara ya. Kenapa kalau lihat suaminya kok lebih baik mati? Lah gimana Pak? Wong suami saya kayak setan Pak. Makanya kalau orang menikah itu lihat pasangan, itu nafasnya berat. Lalu berkata, kok ono ya wong urip kaya ngono ya modele lho, ora tau minta maaf, nesu terus nyenggureng, menangi dhewe, ambil nafas lagi. Setan enak itulah. Gimana coba? Bangun tidur ketemu setan, mau tidur ketemu setan, tadi malam dipeluk setan. Udah stres dah. Jangan ucapkan itu. Tapi itu pergumulan berat yang membuat orang bisa berkata, lebih baik saya mati saja, saya nggak sanggup hidup. Hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati kalau berkata lebih baik mati. Tapi Ayub pernah mengucapkan itu. Lalu Ayub pasal 6, saya baca judul perikopnya aja ya. Ayub pasal 6 panjang banget, dibaca judul perikopnya. Ayub kecewa dengan sahabatnya. Dia punya sahabat 4, terutama dia kecewa dengan yang 3, karena yang 1 belum bicara. Ya, sampai pasal 6 itu yang 1 belum bicara. Maka Ayub kecewa dengan Elifas, Bildad, Sofar. Ini orang-orang yang rohani, saudara. Ini ahli-ahli agama pada zaman itu. Tetapi datang bukan dengan empati, simpati, malah menghakimi. Punya masalah, banyak dosa lo, bertobat lo. Ya betul juga, mungkin siapa orang gak punya dosa. Tapi sikap yang tidak empati, simpati itu membuat Ayub kecewa dengan mereka. Nah begitu kecewa pasal 6, maka pasal 7 itu judul perikopnya, hidup itu berat. Saya ambil 2 ayat 1 dan 2, itu mewakili. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada seorang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Ayub merasa hidup ini berat seperti seorang budak. Jadi dimulai dengan kejadian yang memang traumatis, mulai mengutuki hari kelahirannya, dari kecewa naik level nih, mulai kepahitan. Artinya dengan kecewa kalau nggak diselesaikan naik banding, naik level menjadi kepahitan. Ayub pasal 9 ayat 21. Dan ini akan memperparah kecewa sebenarnya. Ya, apa itu? Ayub 9 ayat 21. Saya ambil 1 ayat dari perikop ini. Judul perikopnya Ayub merasa benar. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Dari merasa benar, aku tidak pedulikan hidupku, mulai apatis. Ibu kecewa dengan suami, mulai kepahitan, akhirnya mulai apatis. Ya. Orang tahu adus, orang tahu keramas, nggak jaga berat badan, gemuk ya buat sapodo, makan sembarangan, lebih mati ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Udah mulai nggak merawat diri lagi, apatis. Kenapa apatis? Karena kepahitan dengan hidup ini. Terus itu makin, ini kan pasal demi pasal itu kita nggak tahu dalam timeline satuan waktu itu berapa bulan, berapa tahun. Tapi Ayub bergerak menuju seperti itu. Maka ini bagi saya Ayub makin tidak menguasai lidahnya lagi. Ayub pasal 16. Ayub pasal 16 saya baca ayat 4. Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Intinya, sekiranya kamu pada tempatku. Ayub pengen banget teman-teman itu ngalami seperti yang dialami. Coba, ini kan bukannya mengutuk orang lain. Ayub bangkrut, rumahnya roboh, anaknya mati, badannya sakit. Dikasih nasihat. Mudah-mudahan kamu ngalami seperti yang kau alami. Jemaat pernah berkalimat seperti ini? Ya mungkin enggak. Mungkin iya juga ya, punya masalah, dinasihati sama pendeta, sama konselor, sama hamba Tuhan, ya dinasihati ya diem aja lah, masuk bantah ya, tapi pulang enak aja dia ngomong begitu, mudah-mudahan lo ngalami seperti yang ku alami, baru nanti, ini maaf nih, ini mengutuk loh, hati-hati dengan kalimat, siapa mengucapkannya, memakan buahnya. Maka kalau diperpanjang ini Ayub, pasal demi pasal, gak ada Ayub sembuh. Gak ada, makin parah. Dia menggaruk dengan beling, gatelnya tak tertahankan. Itu Ayub makin parah, singkat cerita. Nah,
Singkat cerita, Ayub pasal 32 sampai 37, saya tidak baca. Saya bacakan ceritanya. Ayub ini ketemu orang keempat, namanya Elihu. Nah, Elihu itu berbeda dengan yang lain. Elifas, Bildad, Sofar. Nanti kalau pengen tahu arti kata Elifas itu apa sih, arti kata Bildad itu apa sih, itu menarik. Baca buku saya yang tak kasih gratis, file PDF ya. Mereka bertiga ini, salah satu di antaranya termasuk dalam kalau menurut Alkitab berkelimpahan, atau referensi beberapa sekolah Alkitab, itu teologi kemakmuran. Kita ini bukan teologi kemakmuran. Kalau saya atau ya, kita percaya Tuhan panggil kita untuk diberkati. Bahkan dia yang kaya, rela jadi miskin supaya kita kaya. Tapi teologi kemakmuran itu misalnya, oh kaya, rohani, miskin, gak rohani gitu. Saudara. Nah itu salah satu dari 3 sahabat Ayub yang Tuhan murka dengan mereka. Nah ketika dalam kitab Ayub pasal 42, Tuhan kan marahnya sama Elifas, Bildad, Sofar. Jadi hati-hati dengan dekat dengan model-model Elifas, Bildad, Sofar. Ini kalimatnya kalau dibaca rohani semuanya nih. Tapi ada satu orang lagi namanya Elihu. Tuhan gak marah ya. Dalam kitab Ayub pasal 42, Tuhan bilang, murkaku menyala kepada Elifas, Bildad, dan Sofar. Elihu tidak marah. Tuhan gak marah sama Elihu. Nah, Elihu ini sebenarnya kalau untuk contoh tema hari ini cocok banget. Mengenai berkata-kata dengan bijak. Tapi tak sebut aja ada tertulis ya. Untuk bisa berkata-kata dengan bijak itu saya sebut aja misalnya ya. Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu. Jadi kita tuh kayak Elifas, Bildad, Sofar itu sebenarnya mau marah sama Ayub. Karena memang Ayub juga ada kurang ajarnya. Kalau dibaca kitab Ayub, Ayub itu sampai melawan Tuhan. Tapi Elihu ini ngomongnya di ayat 32. Terakhir. Ya, maka saya baca ayat lagi. Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi orang bijaksana itu menimbang-nimbang. Jadi sebenarnya datanglah sahabat-sahabat Ayub. Itu sebenarnya datangnya berempat. Tapi 32 pasal, minggu demi minggu, hari demi hari, Elihu itu cuma mendengar aja. Nah makanya Alkitab berkata begini. Alkitab berkata begini. Alkitab berkata demikian ya, sebentar ya. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19, saya baca ulang tadi. Hendaklah kamu cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Kalau kita itu dengerin dulu, dengerin si A ngomong begini, si B ngomong. Bagaimana orang bijaksana? Banyak mendengar, jangan buru-buru berbicara. Elihu mengamati percakapan Ayub dengan Bildad, Ayub dengan Sofar, Ayub dengan Elifas. Dia timbang, ya itu namanya membuat sintesa. Jadi kalau Anda berhadapan dengan masalah, Anda dengerin, Anda punya kemampuan komunikasi yang namanya sintesa itu memplotting masalah pada tempatnya masing-masing, bikin skemanya, itu namanya sintesa. Lalu Elihu ini, mulai pasal yang ke-32 sampai 37, baru Elihu ini bicara sama Ayub. Dengan awal apa? Minta maaf dulu malah. Jadi orang itu akan pandai berkomunikasi, interpersonal komunikasinya luar biasa ketika datang bukan dengan menghakimi seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Orang akan berkata-kata bijak kalau tidak ada hati penghakiman. Tapi orang akan bijaksana ketika mengawali dengan empati dan simpati. Dan itu yang dimiliki oleh Elihu sebenarnya. Dia simpati kepada Ayub, bahkan dia minta maaf kepada Ayub. Bahkan dia merasa nggak layak menasihati Ayub. Dan dia berkata, Ayub, umurku ini lebih muda dari umur anakmu. Tapi setelah aku menimbang-nimbang gitu ya. Makanya tadi dalam kitab yang lain ya, kalau orang itu mau bijaksana, maka ditulis menimbang-nimbang perkataan. Orang yang bijaksana, Amsal 15:28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Ditimbang-timbang dulu, ditimbang-timbang itu kalau ngomong begini dia marah enggak ya? Atau lebih baik begini, jangan, ini terlalu berlebihan. Kalau saya khotbah begini, ini berlebihan, lebih baik begini. Kesaksian ini enggak perlu, yang ini perlu. Itu ditimbang-timbang.
Apa yang mau dibicarakan tuh ditimbang-timbang. Maka Ayub begitu Elihu berbicara, cus gitu ya. Nah singkatnya. Tapi Elihu itu menurut saya menggenapi benar-benar prinsip-prinsip yang namanya bijaksana dalam berkata-kata. Menimbang-nimbang dulu, tidak buru-buru, mendengarkan dulu sampai 31 pasal, baru berbicara. Kalau tak tambah dengan ayatnya Tuhan Yesus ya lebih lengkap lagi. Yohanes 12:49 itu Tuhan Yesus yang berkata begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa-apa yang harus aku katakan. Artinya menimbang-nimbang itu bahkan berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku boleh nggak ngomong begini? Atau aku kurang bijaksana kalau ngomong begini ya. Jadi ngomong tuh nggak emosi. Padahal Elifaz, build up so far itu rohaniawan loh saudara. Rohaniawan kadang saking ngempetnya pengen cepet ngomong malah jadi emosi saudara. Emosi dengan segera keluarin ayat gitu loh. Elifaz build up so far omongannya ayat semuanya. Bahkan kita para hamba Tuhan pun, jemaat juga, semua kita harus belajar namanya menimbang-nimbang. Sehingga kalau yang terhebat adalah sampai yakin ini adalah Tuhan suruh saya bicara begini. Nah nabi palsu itu Tuhan gak suruh bicara tapi bicara. Itu mengaku-ngaku suara Tuhan. Itu lebih parah lagi. Itu juga Elifaz, Bildad, dan Sofar itu kan ada ayatnya. Aku bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepadaku. Dan dia ngomong sama Ayub, ini suara Tuhan. Maka Tuhan marah. Aku tidak berjumpa dengan dia. Dan dia ngaku-ngaku dengar suaraku. Begitu, Tuhan murka. Karena kalau dibaca di kitab Ayub yang Elifaz, Bildad, Sofar berbicara. Waduh, itu benar-benar kayak nabi saudara. Aku ketemu Tuhan. Aku dengar suara Tuhan, tapi Tuhan marah. Maka hati-hati. Ya betul-betul, kalau lagu tadi kita nyanyi, kita melekat dengan Tuhan. Nah kalau kita melekat dengan Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Nah contohnya Elihu, maka dia sampaikan kepada Ayub, nah hasilnya apa? Nah hasilnya nih, kalau orang itu dari suara Tuhan, melayani dengan suara Tuhan, maka yang mendengar merasa diberkati. Demikian juga Ayub. Maka setelah Ayub itu berjumpa dengan Elihu, yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, maka orang itu melekat dengan Tuhan, nanti berdampak sama orang lain. Dan kalimatnya bijaksana. Nah ketika Ayub berjumpa dengan Elihu, maka mulai Ayub pasal 33 dan sampai 42, Ayub itu langsung berbicara dengan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sebelumnya aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kalau aku benar pun Tuhan akan mengatakan aku bersalah. Waduh, kayak ngelawan Tuhan. Tapi akhirnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, mau bijaksana, mau dengar suara Tuhan. Gimana kalau nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maka Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Ayub melakukan satu langkah yang menurut saya luar biasa. Dan kita harus melakukannya. Kalau kita pernah juga melakukan seperti Ayub. Pernah berkata lebih baik mati. Apalagi? Siapa di sini belum menikah? Hah? Oh, belum menikah, pacaran. Sudah mau tunangan lagi. Sudah mau lamaran lagi. Sudah mau kalungan lagi. Batal. Batalnya sekali, dua kali. Dikhianati pacar sekali, dua kali. Akhirnya berkata di kamar yang tersembunyi. Saya tidak akan menikah. Akhirnya jadi berjodoh. Pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus. Maka kita perlu melakukan yang Ayub lakukan. Apa yang Ayub lakukan? Tadi kita awali dengan ayat apa? Hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Lalu apa yang Ayub lakukan ketika berjumpa dengan Tuhan? Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kayaknya ini akan susah kita lakukan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu membawa pada kesadaran. Siapa kita, siapa Tuhan. Ya, itu juga yang Ayub alami. Nah, maka Ayub melakukan ini. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut perkataan. Nah, saya akan tekankan soal mencabut perkataan. Kenapa perlu mencabut perkataan?
Maka kenapa hidup mati dikuasai lidah? Kenapa hidup mati dikuasai lidah? Apa itu perkataan? Perkataan itu suara. Apa itu suara? Suara itu gelombang. Gelombang itu energi. Energi itu kekal. Batu bara dibakar, ya jadi panas. Panas keluar cahaya. Cahaya menyebar. Jadi sebenarnya kalau bicara fisika, energi itu kekal. Cuma berubah bentuk aja. Ada tertulis bahwa telah tiba saatnya orang tidak perlu ke Yerusalem sebab Allah itu roh kebenaran dan dia ada di mana-mana. Berarti Tuhan di sini juga. Ada tertulis musuh kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh jahat di udara. Berarti roh jahat di sini-sini juga. Kalau Anda mengucap syukur Tuhan, terima kasih baik Tuhan. Maka ada ayatnya, kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, kamu akan menerimanya. Tuhan terima kasih, aku sakit saat ini tapi saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan, pilirmu menyembuhkan aku, darahmu menyucikan aku. Proses kesembuhan sedang terjadi. Kita mengucap syukur. Tuhan dengar. Kalau kita berkata, Tuhan, bukan sambil nangis ya. Ya mungkin bilang Tuhan juga, lebih baik aku mati ya Tuhan, apa arti hidup ini Tuhan. Siapa yang dengar? Tuhan juga. Tapi siapa lagi? Ini yang bahaya. Setan dengar. Roh jahat kan di udara. Anda ngomong sendirian di dalam kamar, lebih baik mati, setan dengar. Gimana kalau kejadiannya seperti Ayub? Di antara anak-anak Tuhan, datanglah si iblis. Lalu Tuhan tanya sama si iblis, Ayub pasal 1. Dari mana kamu? Dari jalan-jalan Tuhan, ke Enjeran, ke Krungkut, ke Darmo. Lihat hambaku gak? Ayub, lihat Tuhan, udah tak incer dari dulu. Boleh nggak Tuhan aku bikin dia sakit supaya cepat mati? Enak aja kamu jahat. Enggak jahat Tuhan, aku punya bukti Tuhan, proposal saya ada lampirannya Tuhan. Dia pernah berkata Tuhan, lebih baik mati. Gimana dia cepat mati Tuhan kalau nggak dibikin sakit? Terus Tuhan lihat laporan proposal dari si setan itu yang pengen menjamah, dilampiri dengan lampiran perkataan Anda yang direkam. Jangan-jangan Tuhan bukan menghardik, enyahlah engkau dari hadapanku. Boleh dah, diizinkan. Anda dijamah. Anda nggak bisa dijamah rohnya ya. Anda lahir baru, roh nggak bisa dijamah. Anda mati masuk surga. Tapi kalau kita belum mati-mati, tubuh kita masih bisa kena loh. Apalagi kalau emang diizinkan Tuhan. Ya kalau Tuhan yang mengizinkan gimana mau ditengking? Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena kita pernah mengucapkannya. Maka langkahnya bagaimana menghapus perkataan. Kan gelombangnya udah terlanjur menyebar, udah terlanjur didengar, datanya sudah keluar. Dan itu kekal itu di udara. Maka cara tindakan rohaninya, ya kalau orang bilang tindakan propetiknya, mencabut perkataan. Tuhan, aku cabut perkataanku. Aku dulu berkata, enggak mau kawin lagi. Itu saya emosi Tuhan. Sekarang mau deh Tuhan. Gitu. Ya, cabut perkataan ya. Lalu berkata, Tuhan aku berserah sama Tuhan. Tuhan yang menjodohkan aja. Pokoknya kalau sama anak Tuhan aku mau. Gitu ya. Cabut perkataan yang dulu, lalu deklarasi yang baru. Tuhan, aku dulu berkata lebih baik mati Tuhan. Karena memang setan satu itu Tuhan. Galaknya luar biasa. Tapi sekarang dia sudah mati Tuhan. Jadi aku mau hidup Tuhan. Gitu ya kan. Atau gimana kalau jadiannya, Tuhan aku dulu pengen mati Tuhan. Tapi dia gak mati-mati sampai sekarang Tuhan. Tapi aku mau sehat Tuhan. Kalau aku sehat, aku mau jalankan hidup ini. Dan aku tidak mau kesehatanku terganggu karena masalah orang lain. Saudara, jangan sampai kita sehat, kita itu diganggu sama orang lain. Contoh, orang lain jahatin kita. Atau orang lain berbuat jahat. Gara-gara orang lain berbuat jahat itu, kita sedih, kita khawatir, kita gelisah. Ayub berkata, hatiku gelisah dan tidak pernah diam. Kulitku kering dan mengelupas. Ketika orang sedih, orang gelisah, itu hormonnya, orang sedih itu sama takut, gelisah itu sama. Namanya epinefrin. Kalau orang takut itu, gelisah itu epinefrin. Kalau takut itu sitokin. Kalau marah itu kortisol. Jadi kenapa hidup mati dikuasai lidah? Sebenarnya berhubungan tadi perkataan berhubungan sama hati. Tapi hati itu sebenarnya di mana sih? Kalau menurut Alkitab. Alkitab ada ayatnya, di hatimu engkau merancang-rancang pikiran yang jahat. Hati itu tempat berpikir. Jadi gimana? Hati itu di mana coba? Bilang hatiku sedih. Hatiku sedih. Di situ tidak ada hati. Hatiku berdebar-debar. Itu jantung. Jadi kalau menurut ilmiah,
hati, perasaan itu amigdala, itu otak tengah. Jadi kalau yang ilmiah itu begini, hatiku sedih tapi aneh. Ya, kalau aku pusing bagus contohnya ya, aku pusing aneh. Ya, tapi hati itu di otak saudara. Dan itulah yang namanya amigdala, hipokampus, talamus, itu kendali hormon. Nah saya sedikit berbicara soal hormon. Anda gulanya tinggi. Kelenjar endokrin. Jadi hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu ada pankreas, ada di ketiak sini, ada tiroid sini, banyak sekali kelenjar endokrin. Di dalam darah Anda banyak gulanya, diproduksi insulin. Ada diet low karbo, makan protein banyak, lemak banyak, yang diproduksi bukan insulin tapi glukagon. Anda olahraga, wah ya, ototnya kena beban, maka tubuh produksi yang namanya osteokalsin. Itu sebenarnya protein. Tapi nggak ada yang jual tuh osteokalsin. Itu tubuh produksi kalau kita olahraga. Nah, osteokalsin itu dibutuhkan untuk metabolisme tulang. Maka orang nggak olahraga, tapi banyak minum mineral, tambah pengapuran. Karena osteokalsin yang dibutuhkan untuk metabolisme tulang nggak ada. Lalu kita olahraga, muncullah namanya osteokalsin. Sambil olahraga tadi, ternyata mineral yang kita makan, misalnya kalsium, yang di tubuh kita bisa 1 kilo, kapur, CaCO3, itu 1-2% akan menjadi Ca++, ionic kalsium. Nah, ya di dalam darah ada ionic kalsium. Tiroid produksi namanya kalsitonin. Itu hormon kalsitonin, ketemu osteokalsin. Mereka berdua, ketemu lagi D3 dan K2. D3, K2 nggak aktif kalau nggak kena matahari, ultraviolet. Kena matahari, D3, K2 aktif. Ketemu kalsitonin, osteokalsin. Mereka berempat akan membereskan masalah yang namanya kropos, osteoporosis, pengapuran, sembuh. Sembuh pasti sembuh. Tapi butuh waktu 6 bulan. Ya, saya 62 tahun. Umur 58 saya kropos, osteoporosis, bone density rendah, sekarang bersih, sehat, tulang. Ya. Nah, itu adalah hormon yang diproduksi ketika ada Ca++, kalsitonin. Oh, ada gula, insulin, kan gitu. Tapi ada hormon lain yang sebenarnya berhubungan sama hari ini. Ini nggak ada hubungannya sama ada gula, insulin, ada protein, lemak, glukagon, nggak ada. Hormon ini berbeda. Oh gembira, endorfin. Oh marah, kortisol. Oh kecewa kepahitan, epinefrin. Oh takut, sitokin. Ini hormon yang dideteksi bukan oleh apa materi di dalam darah, tapi ini apa yang di dalam perasaan. Dan ketika perasaan itu dideteksi, dikeluarkanlah hormon ini. Hormon kematian. Penyakit datang. Maka Alkitab berkata, apa kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Artinya khawatir, cepat mati. Apalagi takut. Makanya ketika kena COVID takut mati, mati. Kenapa? Badai sitokin. Nah dengar badai sitokin, sitokinnya berlebihan. Sitokin berlebihan, hormon namanya IgE. Hormon imunitas, langsung drop. Anda marah, kecewa, kepahitan, tubuh berhenti produksi yang namanya superoxide dismutase, glutathione, katalase, interleukin 10. Ini adalah antioksidan terhebat di muka bumi. Endogenesis, diproduksi oleh tubuh. Marah, kecewa, kepahitan, gak bisa mengampuni, ini drop langsung. Karena ini drop, butuh antioksidan dari luar tubuh. Semua vitamin, vitamin C, vitamin E, itu antioksidan. Flavonoid, xanthonoid, itu antioksidan. Karotin, beta karotin, itu antioksidan. Semuanya antioksidan dibutuhkan berlebihan, karena yang di tubuh gak diproduksi, akibat stres, marah, kecewa, kepahitan. Maka betapa ilmiahnya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Sebab itu sumber kehidupan. Nah hati ini meluapnya di mana? Di mulut. Maka waktu berkata lebih baik aku mati, itu kan kepahitan. Sitokin dah muncul. Ketakutan. Marah, kortisol muncul. Maka waktu mengucapkan marah sampai dari hati ini meluap. Keluar kata-kata, itu marahnya luar biasa. Ini hormon-hormon kematian muncul semuanya. Hormon yang membuat sistem imun drop. Lalu gimana melawannya? Kendalikan di hatinya. Bagaimana kita bisa melawan hati? Hati ini tergantung apa coba? Marah, kecewa, kepahitan, tergantung tanggal.
Tanggal muda gembira, tanggal tua sakit. Iya kan? Ya, hati tergantung apa lagi coba ya? Hati tergantung saldo. Iya deh. Hati tergantung setan satu itu gitu ya. Nggak tahu setannya siapa. Ada yang suaminya kayak setan, ada yang istrinya kayak setan. Suami baik, istri baik, mertua kayak setan. Mertua baik, janda sebelah kayak setan. Janda sebelah baik, bos di kantor kayak setan. Maka kalau saya nggak mau, hati saya itu tergantung sama keadaan, sama saldo, sama tanggal, sama lingkungan. Hati saya adalah apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, lihat orang jahat, kita malah kasihan. Bukan marah, marah kortisol. Pembuluh darah langsung kaku. Pembuluh darah kaku, tekanan darah naik. Karena begitu marah, kortisol naik, apa yang turun? Nitric oxide. Maka waktu kita itu melihat orang jahat, bukan marah. Aduh kasihan ya, dia jahat banget. Kasihan loh dia jahatin aku. Bukan kasihan aku dijahati. Kasihan dia jahatin aku. Kalau dia mati kan masuk neraka. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kalau dia kebaktian, bikin dia lahir baru, dia gak akan jahat lagi. Dia gak akan jahati yang lain-lain. Aku makan anak Tuhan, dijahati juga gak apa-apa. Aku tabah Tuhan, gitu ya kan. Jadi kita kasihan sama yang menjahati. Ini namanya korban yang bahagia. Korban kok bahagia. Iya Tuhan Yesus disalib juga kasihan sama yang nyalib malah. Bagaimana bisa? Tuhan dekat dengan Bapa. Maka kalau kita itu hati kita melekat. Gak ada cara lain, melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Maka kita bisa menahan emosi, menguasai emosi, menguasai hati. Hati kita tidak tergantung sama tanggal, sama saldo, sama kejadian, sama peristiwa, sama kejahatan orang lain. Orang jahat kita penuh belas kasihan. Saldonya rendah, ya Tuhan, aku tahu pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Ya pernah juga saya punya saldo rendah gitu ya. Sampai kalau transfer itu muncul tulisan, saldo tidak cukup. Ya. Terus hatinya terganggu. Kesehatannya terganggu saudara. Ya pasti terganggu. Butuh waktu dan kedewasaan rohani untuk kita tuh benar-benar dalam lembah-lembah air mata. Dalam bayang-bayang maut. Dalam fitnahan, dalam kejadian, itu kita hati kita tidak terganggu. Nah, makanya penutupnya, balik ke kisah Ayub. Setelah Ayub mencabut perkataan, maka Ayub pasal 42 ayat 10. Dia berjumpa dengan Tuhan. Itu singkat cerita kalau Ayub 42, ayat 6 itu mencabut perkataan. Di bawahnya itu kalau dibaca di Alkitab ya, itu judul perikopnya Ayub dipulihkan loh. Jadi mulai mencabuti perkataan yang dulu diucapkan, perkataan-perkataan negatif, dicabuti semuanya. Judul perikopnya aja sudah, proses pemulihan sudah terjadi. Tapi betul-betul terjadi setelah ayat ini. Saya akan artikan ayat ini dalam tema hari ini. Ya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub berdoa buat siapa sih ini? Buat Elihu, malah bukan. Dia berdoa untuk Elifas, Bildad, dan Sofar. Yang dulu dia pernah berkata, mudah-mudahan kamu ngalami yang aku alami. Sekarang dia berdoa, Tuhan, lindungi mereka. Jangan mengalami yang seperti aku alami. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, supaya Tuhan tidak murka kepada mereka. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hati Ayub. Yang tadinya dengan segala pencobaan ujian yang dialami itu, dia menyesal, pengen mati, mengutuk diri sendiri, mengutuk orang lain. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia ketika Tuhan minta berdoa buat sahabatmu. Dia doakan. Perkataannya memberkati. Lalu Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Lembunya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, dombanya 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat, istrinya tetap 1. Ya, yang ini jangan pelipat gandaan, saudara ya. Wong 1 aja susah, gimana 2, saudara ya. Nah kalau 1 bahagia gimana Pak?
Saya bahagia kok Pak. Saya satu nggak susah Pak. Ya Alkitab bilang hendaklah suami punya istrinya sendiri dan istri punya suaminya sendiri. Gitu loh ya. Kalau perjanjian baru begitu ya. Jadi jangan pelipat gandaan soal suami atau istri ya. Penutupnya adalah Efesus 5:19. Efesus, tunggu sebentar. Penutupnya, bukan ya. 1 Petrus 3:10. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Penutupnya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mau lihat masa depan baik? Mulai katakan, Tuhan, aku orang yang dipilih untuk diberkati. Aku saat ini masih belum punya uang banyak. Tapi aku percaya suatu saat saya akan berkelimpahan. Saat ini aku masih sakit. De facto aku tidak enak badan. Tapi saya terlalu percaya Tuhan. Engkau di kayu salib tidak main drama. Firman-Mu berkata, oleh bilur-Mu aku sembuh. Aku sedang menuju kesembuhan. Regenerasi sel sedang terjadi. Saya sedang menuju kesehatan yang ilahi ya, karena tubuh kita ini ada regenerasi sel, punya kemampuan self healing yang luar biasa. Berikan aja nutrisi yang sehat, berikan aja dia tidur yang pulas pada waktunya. Jam 10 kalau bisa udah tidur, jam 11 sudah detox terjadi oleh liver. Minum aja air putih banyak-banyak, pewarna pengawet hindarin. Kita rawat tubuh kita, maka kesembuhan terjadi. Mitokondria kita akan membelah pada waktunya. Dan telomernya putus pada jadwalnya. Jadi dalam tubuh kita ini sel-sel akan diganti secara keseluruhan kira-kira 2 tahun 4 bulan. Satu siklus. Satu siklus selesai, telomer putus satu. Dan telomer akan habis setelah putus 52 kali. 52 kali, kali 2 tahun 4 bulan. Ketemulah angka manusia bisa hidup secara DNA 126 tahun. Tapi ketika hidupnya tidak benar, pikirannya kacau, hidup mati dikuasai lidah, makin pendek, telomernya makin pendek, siklusnya makin pendek. Ada harapan kalau kita dekat sama Tuhan. Kitab Ayub nanti dibaca, lalu Ayub hidup 140 tahun lagi. Anda baca bukunya Pak F.G. Winarno atau masuk ke Google hari-hari ini, telomer bisa diperpanjang. Wow. Itu menurut saya yang meneliti itu mungkin terinspirasi sama kisah Ayub. Di mana Ayub telomernya seperti di restart ulang. Hah? Ada harapan untuk kita bisa hidup sehat. Nabi Musa naik gunung di usia 120 tahun dan mati di sana. Kalau naik gunung berarti nggak ada asam urat, nggak ada encok, nggak ada pegel, nggak ada diabetes. Mati dalam keadaan sehat. Kita pasti mati, amin? Amin, nggak amin, mati juga. Ya kan? Tapi kita kalau bisa mati jangan sakit. Mati kita karena waktunya dipanggil Tuhan atau tugas di bumi sudah selesai. Ya, kita mati seperti Ayub lalu hidup 100. Tadi Ayub sakit-sakitan loh. Waduh, penyakit Ayub banyak banget. Tapi Ayub akhirnya sehat. Ayub dipulihkan roh, jiwa dan tubuh. Rohnya penuh ucapan syukur, jiwanya baik, bisa berkati orang lain, badannya pun sehat. Maka buku saya berjudul Pemulihan Seutuhnya. Ya, Anda bisa dapetin gratis tapi file PDF. Jangan minta, Bu Mary tolong diprintin begitu ya. Wah, gereja ngeprint berapa ratus gitu ya. Kalau gereja cetak boleh enggak? Boleh aja. Ya, tapi Anda dapat file PDF aja, judulnya Pemulihan Seutuhnya. Pemulihan roh, jiwa dan tubuh dengan bedah kasus kitab Ayub. Mari kita berdoa.